Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Saya mau menginformasikan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cara kita menghitung gaji guru yang sudah bersertifikasi ya. Jika skema single salary ini diberlakukan ya. Sekali lagi, jika single salary ini diberlakukan kalau di tahun 2026. Nah, ini cara kita menghitung gaji guru untuk yang sudah bersertifikasi ya. Jadi untuk teman-teman yang belum bersertifikasi, bukan berarti tidak boleh memantau video ini ya. Mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran nanti ketika sudah nanti bersertifikasi, Bapak Ibu Guru sudah nanti akan paham bagaimana cara menghitungnya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload ebook yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun ebook yang bisa untuk digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu Guru ya, ini konsep single salary atau gaji tunggal. Intinya pada beberapa komponen penghasilan itu digabungkan menjadi satu angka gaji bulanan ya. Jadi tidak ada lagi tunjangan-tunjangan yang lain ya kalau ini sudah diberlakukan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, sementara ini kan tunjangan itu kan masih terpisah ya dengan gaji pokok dan lain sebagainya. Ini terbukti nanti misalnya tunjangan profesi guru itu di Info GTK ya akan terpisah dan lain sebagainya. Tetapi ketika misalnya single salary ini sudah akan ditetapkan, ya akan diputuskan dan akan diberlakukan, maka akan berbeda penghasilan yang Bapak Ibu Guru akan dapatkan. Nah, catatan yang perlu Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa single salary ini nanti akan dilebur ya menjadi satu, yaitu gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan yang lain itu menjadi satu. Jadi intinya itu tunjangan profesi guru itu sebenarnya tidak dihapus ya, cuma dia sudah melebur jadi satu. Jadi ini akan, kalau menurut saya ini akan lebih memudahkan ya, karena Bapak Ibu Guru ya tidak harus memantau secara detail ya seperti yang di Info GTK itu. Pokoknya mungkin bisa ada sedikit membantu ya, tetapi mungkin tidak akan seribet yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Jadi skema pembayarannya itu berubah ya, tidak lagi dibayar terpisah. Tapi yang perlu Bapak Ibu juga perhatikan bahwa single salary itu hanya berlaku untuk guru-guru ASN ya, dalam hal ini adalah PNS dan P3K ya, yang menerima satu kali gaji penghasilan bulanan yang sudah mencakupi ya semua komponen tersebut. Nah, pertanyaan yang lebih mendalam pasti akan timbul bahwa lalu bagaimana dengan guru-guru yang non ASN yang sudah bersertifikasi? Nah, Bapak Ibu Guru tidak perlu khawatir, yang non ASN yang sudah bersertifikasi ya tetap akan mendapatkan seperti pada jalur-jalur yang sebelumnya ya, yang seperti yang saat ini sudah menerapkan sistem bulanan itu. Jadi itu yang akan terjadi ya. Nah, ini perbedaan mekanisme lama dan single salary. Jadi pola sebelumnya itu digambarkan di beberapa sumber ya, itu menyebutkan bahwa tunjangan profesi guru ASN itu dihitung berdasarkan gaji pokok. Kemudian TPG ataupun tunjangan sertifikasi itu dibayar terpisah dari gaji bulanan. Sama ada potensi jeda keterlambatan atau pencairan karena prosesnya terpisah. Kemudian untuk skema single salary, dalam hal ini adalah wacana di beberapa sumber, itu menyebutkan bahwa gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan sertifikasi yang lain ataupun tunjangan yang lain itu akan menyatu menjadi satu nominal gaji bulanan. Jadi akan terlihat lebih besar ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian tunjangan profesi itu dinarasikan berbasis kinerja gitu ya. Jadi baik itu pendapatan bulanan itu dianggap lebih jelas dan transparan karena tidak terpisah-pisah gitu ya. Nah, hanya saja yang lagi dibahas itu adalah kalau misalnya single salary ini benar-benar diterapkan, maunya Bu Menteri Menpan RB maupun Pak BKN itu menginginkan bahwa harus ada total reward ya. Jadi untuk membedakan sebenarnya penghasilan bagi guru-guru ataupun pegawai-pegawai yang lain yang kinerjanya bagus dengan yang biasa-biasa aja seperti itu. Jadi tidak disamaratakan gajinya. Nah, kalau disamaratakan itu khawatirnya nanti akan timbul kecemburuan sosial ya. Meskipun kalau selama ini mungkin tidak begitu nyata, tapi yang terlihat jelas itu ya ada ya. Artinya
yang kinerjanya bagus ya dihargai biasa-biasa aja ya. Artinya sama dengan kinerjanya yang biasa-biasa saja itu, tapi penghargaannya sama dengan yang kinerjanya bagus gitu. Nah, oleh karena itu yang lagi diperjuangkan itu adalah maunya Bu Menpan RB maupun Prof Judan Kepala BKN itu menginginkan bahwa harus ada total reward di sini ya. Jadi bukan sekedar karena menyatukan gaji dan tunjangan, tetapi ada total reward yang harus diapresiasi lah. Nah, langkah inti penting perhitungan dalam beberapa sumber itu menyebutkan bahwa satu, menetapkan dulu grade dan level jabatan ya. Jabatan fungsional itu apa saja ya, kemudian grade-nya itu apa. Kemudian gabungkan gaji pokok plus tunjangan sertifikasi. Ini bukan hanya cuma sertifikasi saja Bapak Ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu guru ASN itu kan tunjangan-tunjangannya kan banyak ya. Ada tunjangan anak ya, tunjangan keluarga, makan dan lain sebagainya. Itu tidak lagi terpisah-pisah seperti itu, tapi menyatu menjadi satu. Kemudian ada nilai kinerja guru ya yang berpengaruh pada tunjangan profesi. Nah, ini kalau misalnya berkinerja baik ya, sementara ini itu baru berlandaskan pada SKP ya. Nah, tetapi kemudian ke depannya itu mungkin akan berubah ya, tidak lagi berdasarkan pada SKP, tetapi ya ada hal yang lain yang menjadi tolak ukur keberhasilan seorang guru gitu. Kemudian yang keempat itu bayar seluruh komponen secara bulanan dalam satu nominal. Jadi nominalnya akan lebih besar Bapak Ibu guru dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya itu meskipun ada tunjangan, tapi mungkin ada hal-hal yang lain itu yang belum masuk. Nah, sekarang ini ya sudah akan dimasukkan semuanya menjadi satu komponen dalam gaji tunggal tersebut. Jadi mungkin di slide berikutnya yang akan saya tunjukkan ya. Nah, implikasi pada guru bersertifikasi, jadi hal-hal yang ditekankan itu adalah satu, ya tunjangan profesi itu standar ya, digambarkan tetap setara dengan gaji pokok, yaitu pasti, sudah pasti. Kemudian kinerja itu lebih baik, itu berpeluang meningkatkan besaran tunjangan profesi yang tertanam dalam gaji tunggal. Ya, ini tadi yang sudah saya sebutkan, kalau berbasis total reward, maka yang berkinerja bagus ya akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian tidak ada pencairan terpisah ya. Jadi tidak lagi seperti pencairan-pencairan yang lain gitu ya. Nah, ini diharapkan mengurangi terlambatan pembayaran seperti itu. Dan pendapatan bulanan itu lebih mudah dibaca karena komponen itu disatukan seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi komponen-komponen yang lain yang bisa terjadi perubahan-perubahan atau tunjangan-tunjangan yang lain gitu. Nah, ini perkiraan ya. Ini kita cuma berkira-kira ya. Kisaran nominal yang disebut ya, perkiraan saja ini Bapak Ibu guru, ini bergantung pada grade dan level ya. Jadi kalau grade-nya atau levelnya lebih tinggi, tentu bayarannya juga akan lebih besar ya. Kalau misalnya level awalnya itu adalah 3,1 juta, maka jabatan yang paling tinggi itu adalah 22,2 juta. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu guru bisa menerka-nerka kira-kira jabatan fungsional saya itu yang paling tinggi pada jabatan fungsional apa. Nah, itu yang Bapak Ibu guru harus menerka-nerka seperti itu ya. Dan selanjutnya itu adalah catatan penting ya, dan sekaligus ringkasannya. Jadi artikel ini membahas wacana penerapan single salary yang akan mungkin mulai diterapkan tahun 2026. Kemudian kerangka perhitungan menekankan pada grade atau level jabatan atau penilaian kinerja. Kemudian untuk simulasi angka yang akurat tetap perlu rujukan regulasi atau tabel resmi saat diterbitkan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.